Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Romi Syahril. Semoga mahasiswa-mahasiswiku dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang angle berita ya di mata kuliah jurnalistik televisi. Seperti kita ketahui, setiap berita itu tidak lepas dari pandangan dari sasaran seorang reporter jurnalis ya, baik itu reporternya maupun kameramennya ya. Nah, pemilihan angle berita ini sangat penting karena apa? Karena mencakup tentang kebutuhan yang diinginkan oleh si reporternya, si kameramennya maupun untuk audiens dalam arti pemirsanya. Nah, oleh karenanya, setiap pemilihan angle berita itu dibutuhkan kejelian ya, keseriusan dari seorang reporter. Contoh, ketika seorang reporter ingin meliput sebuah berita, otomatis kan dia harus melakukan koordinasi dulu ya. Di situ ada rapat redaksi ya susunannya. Nah, rapat redaksi di situ ada produser, asisten produser, koordinator liputan, bahkan ada redaktur kalau dari media cetak ya. Nah, dan ada reporter. Nah, di situ setelah udah dapat penggalian ide kira-kira berita apa yang ingin ditampilkan, nah baru sasaran yang harus diambil oleh seorang reporter disertai kameraman mencangkup isi wawancaranya itu apa aja, kebutuhan akan gambar itu apa aja ya, saksi-saksi dan narasumber-narasumber yang mendukung tentang liputannya itu siapa saja ya. Makanya dalam pemilihan angle itu ada berita yang news maupun timeless ya. Kalau news otomatis si reporter harus berhadapan dengan objek peristiwanya. Nah, kalau timeless itu bisa digali kapan aja, apalagi in-depth news ya. Nah, dalam pemilihan angle contohnya gini. Hampir setiap kita saksikan di televisi hampir semua rata ya, rata-rata. Katakanlah yang sekarang lagi rame nih, saya ambil contoh tentang kejadian teror yang ada di Mabes Polri ya. Nah, di situ ada sosok wanita yang terpaksa dilumpuhkan, ditembak dan meninggal dunia. Nah, semua televisi sama memberitakan ya, katanya di situ judul Mabes Polri diserang oleh seorang teroris. Mabes Polri kemasukan oleh seorang teroris yang ingin merusak suasana di sana. Nah, akhirnya berhasil dilumpuhkan ya korbannya oleh aparat. Nah, itu sama beritanya ya. Harusnya sampai pengembangan berita itu dilakukan, siapa itu korban, pendidikannya di mana, tinggal di mana, orang tuanya siapa, latar belakang pendidikannya apa, itu digali oleh semua televisi ya. Nah, itu dari berbagai sudut pandang ya, dari keluarganya juga, dari pendidikannya, dia kuliah pernah di mana, mengenyam pendidikan di mana. Semua beberapa hari ini selalu memberikan angle yang berbeda. Cuman ada satu yang terlewat oleh seorang reporter. Kenapa bisa terlewat? Ini ada satu yang mungkin lewat dari pandangannya atau memang tidak terpublikasi atau apa. Contohnya gini, masih dalam kasus yang teror di Mabes Polri ya. Nah, ini kenapa bisa kecolongan Mabes Polri dengan kedatangan tamu si pelaku ini. Nah, ini kan harusnya menjadi angle yang berbeda dari seorang reporter. Kenapa ini bisa nih pelaku ini masuk ke Mabes Polri? Apa tidak melalui screening yang kuat atau harus melalui tahapan-tahapan, tidak semua orang bisa masuk ke Mabes Polri? Nah, ini siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini ya? Nah, ini belum digali sepertinya oleh teman-teman media. Nah, maksud saya ini angle-angle yang seperti ini yang kalau ada penonton yang kritis, pemirsa yang kritis, nah dia pengen tahu kok hanya dari sisi sisi pelakunya aja yang diambil pemberitaannya ya. Tadi udah sebutkan keluarganya, pendidikan. Tapi dari sisi kenapa ini bisa
lolos si pelaku. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap korps kepolisian sehingga ini bisa jelas benang merahnya siapa yang harus bertanggung dalam pelaku ini bisa lolos. Dan ini disorot oleh Indonesian Police Watch gitu. Di mana situ Neta Espane menanyakan tentang bagaimana ini bisa lolos si pelaku dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan secara keseluruhan dari Mabes Polri sehingga pelaku bisa lolos dan akhirnya dilumpuhkan. Demikian dari saya, semoga angle berita ini menjadi wawasan buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang akan menjadi calon reporter handal nantinya, atau yang saat ini mungkin juga sudah menggeluti dunia pertelevisian dalam arti media jurnalistik televisi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.